Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali hari ini Celia dan juga Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Yang tentunya kami akan menemani pemirsa di rumah ya dengan sejumlah kabar-kabar yang menarik untuk Anda. Pastinya karena ini long weekend, kita juga punya informasi untuk Anda pemirsa, informasi terkait dengan liburan ataupun wisata yang khusus buat Anda di long weekend kali ini. Tapi kita juga punya informasi lainnya nih Nadila. Apa nih Celia? Ini adalah tugas baru dari Damkar yang unik banget. Tugas baru dari Damkar yang unik. Damkar kan tugasnya udah unik-unik banget unik ya banget, tapi ini lebih unik lagi. Oke, aku jadi penasaran. Penasaran. Nanti kita hadirkan. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda pemirsa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan ini terjadi di jalur Pantura, Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Lima warga menjadi korban pemirsa dan 1 diantaranya kritis dalam insiden kemarin siang yang terjadi di sebuah pertigaan. Sesaat setelah kejadian, kondisi para korban terekam oleh kamera warga. Tabrakan beruntun bermula ketika sejumlah kendaraan berhenti menunggu lampu merah. Tiba-tiba sebuah truk ngebut dan menerjang dari arah belakang. Akibatnya pemirsa, truk menghantam 3 kendaraan sekaligus. 2 sepeda motor dan 1 mobil sedan. 1 kendaraan juga menabrak truk dari belakang karena yang tidak sempat mengerem. Pemirsa, terdapat 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. 1 korban kritis dan 4 korban lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya dari wilayah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Seorang karyawan bank ditemukan tewas di kamar kosnya di Mampang, Jakarta Selatan. Korban diketahui tewas setelah 3 hari tidak keluar dari dalam kamar. Korban Ade Wiratwan, seorang karyawan bank ditemukan tewas di dalam kamar kos di Jalan Mampang Perapatan 3, Jakarta Selatan. Petugas Reskrim Polres Jakarta Selatan serta Sektor Polres Mampang ini melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kecurigaan warga berawal saat korban tidak tampak beraktivitas selama 3 hari seperti biasanya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai penganiayaan terhadap bayi di Matraman, pemirsa. Di mana seorang ayah di Mataram, maksud kami, ini tega menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 2 bulan hingga babak belur. Hanya gara-gara bayi malang tersebut, pemirsa, rewel. Iya, pelaku kemudian ditangkap polisi setelah ibu kandung sang bayi ini melakukan pelaporan. Seorang pria berinisial MO, 20 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Mataram karena menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 2 bulan. Aksi ini terjadi lantaran pelaku yang saat itu sedang menikmati rokok dan kopi di belakang rumahnya merasa terganggu dengan tangisan bayinya. Pelaku mengaku sudah berusaha menggendong sambil menghibur agar bayinya tenang. Namun karena tak berhasil, ia tega menampar wajah bayinya serta mencubit dan menyundutkan rokoknya ke kaki sang bayi. Nah, pada saat itu anaknya digendong, tetap masih menangis. Setelah itu ditidurkan lagi dan yang bersangkutan sebagai ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali. Serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak
dicubit sebanyak 3 kali karena ada 3 luka. Korban mengalami luka lebam di mata sebelah kiri, benjol di kening, dan luka di dada dan kaki. Pelaku kini ditahan dan dijerat pasal 44 ayat 3 Jungto ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap sepasang suami istri yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Ini berlangsung di Jakarta Selatan. Pelaku berinisial N dan D ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Selatan di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Jumat siang. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap anak kandungnya berinisial R. Kejadian terungkap saat kedua pelaku membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun ke Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Mei 2025. Saat itu, dokter yang memeriksa kondisi korban sudah tidak bernyawa serta dipenuhi luka lebam dan tangan terkilir. Temuan itu dilaporkan pihak Puskesmas ke polisi. Hasil penyidikan polisi, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak pertamanya yang berusia 5 tahun. Korban saat ini dalam perlindungan unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi korban yang kini ditangani tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya pemirsa, kita menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana kebakaran menewaskan 3 balita di Jalan Suprapto, Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga sekitar lokasi kebakaran ini mengungkapkan mendengar suara teriakan ibu korban yang meminta pertolongan. Inilah rekaman video amatir saat petugas damkar menemukan 2 jasad balita di dalam rumah yang terbakar di Jalan Suprapto, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 balita ini ditemukan di sudut kamar bagian depan dalam kondisi mengenaskan. Diketahui peristiwa kebakaran ini membuat 4 anak terjebak di dalamnya. 3 balita dinyatakan meninggal dunia dan 1 balita lainnya hingga kini masih dirawat akibat luka bakar. Salah satu tetangga korban menjelaskan, awalnya ia melihat api sudah membakar separuh rumah dan terdengar suara ibu korban yang meminta pertolongan. Warga kemudian bergegas memberi pertolongan namun hanya menemukan 2 balita, sementara 2 balita masih berada di dalam rumah. Terus sempat dengar teriakan, gitu suara perempuan dan itu suaranya mamanya bilang kayak ya Allah tolong gitu, tolong anakku kayak gitu kan. Terus panik kirain kenapa, kirain ada keributan apa, intip ternyata sudah kebakaran, sudah menyala besar api. Jadi kayak bukan baru asap apa, sudah api sudah menyala gitu. Sudah berapa besar? Wah sudah naik. Itu dia masih bilang tolong anakku, masih ada 2 di dalam gitu kan. Udah panik tuh lah, panik. Sementara itu saat ditanya terkait keseharian keluarga korban, Ketua RT setempat mengaku tidak mengetahui pasti. Pasalnya ibu korban jarang terlihat bergaul di lingkungan sekitar. Kesehariannya ini anak-anak, saya juga tidak mungkin kalau kita perhitungan 100%. Jarang keluar. Karena ini anak kan kadang tidak ada di sini, kadang pergi tinggalkan ini tempat, dan orang tuanya juga tidak bersosialisasi dengan orang di sekitar sini, tidak. Sabtu siang, tim laboratorium forensik asal Makassar melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang telah menewaskan 3 balita di Jalan Suprapto, Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi belum memeriksa ibu korban karena masih trauma. Polisi juga akan mendalami pengakuan korban selamat sebagai petunjuk tambahan. Saat ini ketiga jenazah balita tersebut telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berlokasi tak jauh dari rumah korban.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari wilayah Pati, Jawa Tengah. Puluhan pria bertopeng yang diduga preman suruhan terlibat bentrokan dengan warga di Pati, Jawa Tengah. Aksi puluhan orang bertopeng ini mendapat perlawanan warga hingga terjadi adu mulut dan bentrok. Namun karena kalah jumlah, 2 rumah warga yang berdiri di lahan sengketa tersebut berhasil dirobohkan oleh puluhan orang bertopeng tersebut. Sengketa tanah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan sekelompok petani dengan sebuah pabrik gula di Kecamatan Tayu tak kunjung usai. Para petani menuntut agar tanah itu bisa digunakan kembali oleh warga. Pemirsa, kita ke aksi pembegalan motor di Lumajang, Jawa Timur. Aksi pembegalan motor pada siang hari dan juga pada cuaca hujan ini terjadi di Kelaka, Lumajang, Jawa Timur, pemirsa. Ya, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Aksi begal motor terhadap pelajar yang sedang berteduh di Lumajang, Jawa Timur berhasil terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban merupakan warga setempat yang merupakan siswi kelas 11 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMKN Kelaka. Secara tiba-tiba komplotan pelaku berjumlah 4 orang langsung turun dari motor dan langsung merebut kunci dan motor milik korban. Meskipun korban sempat melawan dan pelaku terjatuh di jalan, namun pada akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor Matic milik korban. Kalau di CCTV itu kelihatan lagi neduh, Mas. Terus tiba-tiba didatangin kelompok orang itu 2 pakai sepeda motor, berempat. Pas korban lari, terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Terus sempat lari pelakunya, balik lagi. Ada mobil itu ya? Iya, ada mobil itu sempat lari, terus balik lagi ngambil sepeda, langsung lari ke arah sana. Sepedanya berhasil diambil sama pelaku ini? Iya, berhasil diambil sama pelaku. Ada warga kita di wilayah Kelaka yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat bisa keras untuk mendeteksi dan pelakunya segera kita ungkap dalam waktu dekat. Kini berbekal hasil keterangan korban, saksi serta rekaman kamera CCTV, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari wilayah Jawa Timur, kini kita bergeser ke Ternate, Maluku Utara. Tak terima ditertibkan Satpol PP, pedagang ikan asap di Pasar Barito Ternate ini melakukan pengancaman terhadap petugas menggunakan senjata tajam. Menolak ditertibkan petugas, pedagang ikan asap di teras Pasar Barito, Kelurahan Gamalaba, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, ngamuk dan ancung senjata tajam ke petugas Satpol PP. Tak hanya itu, pedagang ini juga mengambil dagangan ikan asapnya di atas meja, lalu melemparkan ke arah petugas hingga berhamburan ke badan jalan. Aksi emak-emak ini diduga kesal dan tersulut emosi akibat tidak menerima ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Ternate karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan dan mengganggu ketertiban umum. Kasatpol PP Kota Ternate Fandi Mahmud ini mengatakan terkait dengan penertiban, pihaknya sudah menyurati pedagang agar tidak melakukan aktivitas dagang menggunakan bahu jalan karena mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum sesuai dengan Perda. Yang bersangkutan berjualan sudah di badan jalan, sehingga teman-teman petugas ini meminta yang bersangkutan untuk menggeser lapak jualan agar tidak mengganggu aktivitas
parkir atau lalu lintas yang sering terjadi di tiap hari di depan pasar. Ya pemirsa, Satuan Pemadam Kebakaran ini punya tugas baru, yakni mengantarkan seorang ibu pulang ke rumah orang tuanya usai bertengkar dengan sang suami. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Seperti janji kita tadi ya Celia, kalau kita akan menginformasikan bahwa ada tugas baru dari pemadam kebakaran. Padahal tugas sebelum-sebelumnya ini udah unik-unik banget ya. Kalau yang ini nih tugasnya apa nih? Kalau yang ini tugasnya dia diminta untuk mengantarkan seorang ibu untuk kembali ke rumah keluarganya karena bertengkar dengan sang suami. Oke, baik. Dan kita hadirkan informasinya pemirsa untuk Anda. Tak hanya memadamkan api, menolong kucing yang terjebak di atas pohon, mengevakuasi ular dan biawak masuk rumah, tugas damkar kini semakin banyak. Sebuah video yang diunggah oleh Instagram milik Damkar Samarinda ini memperlihatkan sejumlah petugas damkar sedang mengevakuasi seorang ibu. Dalam unggahannya, Damkar Samarinda menjelaskan jika tim Damkar Samarinda unit Posko 2 ini menerima laporan permintaan bantuan dari warga. Warga di daerah Sempaja ini meminta tolong dikarenakan terjadi permasalahan dengan suami, sehingga sang istri meminta bantuan Damkar Samarinda untuk bisa diantarkan ke rumah orang tuanya. Malam yang berapa ya? Malam berapa? Minggu kedua. Yang kedua? Iya. Oke. Seperti apa kemudian ceritanya? Kami sudah terhubung langsung dengan anggota Damkar Posko 2 Samarinda dengan Bapak Robi Rudiansyah. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, mungkin bisa dijelaskan dan juga diceritakan kepada kami laporan apa kemudian yang masuk hingga aksi kemarin kemudian viral di media sosial, Pak? Kemarin itu kami dapat laporan langsung dari Danpos Posko 2 atau Komandan Posko 2 atas laporan ibu lagi bertengkar sama suaminya. Tapi sebelum kami berangkat ke sana kan kami share dulu nih ke pihak terkait. Jadi setelah kami share terkait, kami dari teman-teman Posko 2 beserta relawan langsung ke sana untuk menyelamatkan atau mendamaikan dulu jangan sampai ada terjadi pertengkaran. Kami telepon dulu ibu tersebut, kata ibu sih dia disetujuin sama orang suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah kami sampai sana, di TKP itu ibu sudah mengeluarkan barang-barang, tapi si suami berubah pikiran, langsung tidak mengizinkan. Jadi antara suami sama si istri sempat bertengkar kembali. Jadi karena ada juga orang tetua di sana menengahin, jadi kita ngobrol juga sama si suami. Akhirnya si suami mengizinkan untuk istri pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kita langsung berusaha membawa barang-barang dengan si istri jangan sampai ada pertengkaran. Sesuai slogan dari kadis kami, apapun masalahnya damkar solusinya. Itu aja, Mbak. Oke, Pak Robi. Artinya kemarin itu bukan petugas pemadam kebakaran bukan hanya melakukan evakuasi terhadap ibu ini saja, tetapi juga bertemu ya dengan sang suami dari ibu ini ya, Pak? Ya betul, Mbak. Betul. Oke. Ketika dipertemukan, apa yang terjadi, Pak? Apakah memang akhirnya sang istri ini dihantarkan ke rumah keluarganya atau seperti apa? Setelah kita evakuasi ke rumah orang tuanya, langsung dari orang tua, bapak sama ibu sudah tahu kalau anak akan pulang pada hari itu juga. Jadi langsung disambut sama orang tuanya. Oke Pak Robi, artinya komunikasi antara suami kemudian keluarga dari sang ibu-ibu ini juga sudah ada ya.
Mungkin Anda sempat diceritakan adakah KDRT yang terjadi dalam cekcok antara dua orang kemarin itu, Pak Robi? Kalau dari lihat kiriman dari WA ke Danpos itu memang ada indikasi kekerasan. Makanya kami setelah dapat laporan itu langsung ke TKP ibu. Walaupun kami dapat ibunya bilang menyetujui, kami tetap ke sana, takutnya terjadi cekcok lagi. Makanya kami inisiatif langsung membawa ibunya. Walaupun sih suaminya menyetujui, tapi ya namanya suami tidak mau istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Jadi ya kita inisiatif mendamaikan, dan sampai kami pergi, tiba-tiba terjadi kekerasan rumah tangga. Baik. Pak Robi, ini kan cukup unik begitu ya laporan yang diterima oleh Damkar Samarinda. Apakah laporan sejenis atau seperti ini sering didapati atau seperti apa? Untuk laporan ini baru aja Mbak, baru aja. Tapi kalau laporan yang lebih aneh dari ini sering. Seperti bearing masuk ke Maluan juga ada. Anak-anak kemarin pagi sepedanya rusak juga lari ke damkar. Banyak kejadian-kejadian yang tidak harus kami tangani, tapi tetap kami tangani. Karena kan ini permintaan masyarakat. Oke Pak Robi, untuk laporan ini artinya sudah damai ya antara pihak suami dan juga istrinya ya Pak Robi? Sudah damai Mbak, karena kan waktu kami evakuasi istrinya, suami juga menyetujuin. Makanya kalau suami tidak menyetujuin, kami tidak mungkin membawa istrinya ke rumah orang tuanya. Oke, baik Pak Robi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu dan semakin semangat untuk Damkar Samarinda. Ya, makasih Mbak, sama-sama. Oke, pemirsa kami juga hadirkan kabar lainnya untuk Anda, di mana ular piton berukuran besar masuk dan bersarang di restoran di kota Bengkulu. Pemilik restoran akhirnya menghubungi petugas damkar untuk membantu evakuasi. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu melakukan evakuasi terhadap seekor ular piton berukuran cukup besar yang bersarang di lantai dapur sebuah restoran yang berada di Jalan Adam Malik, Kota Bengkulu. Ular tersebut bersarang di bawah saluran air sehingga sulit dievakuasi. Petugas damkar terpaksa menjebol lantai dapur untuk mengeluarkan ular dengan panjang 3 meter lebih tersebut. Dari keterangan karyawan, ular tersebut sudah bersarang sejak 1 minggu lalu dan nyaris memangsa seekor kucing. Karyawan pun telah mencoba memancing agar ular keluar dengan menggunakan ayam, namun tidak berhasil. Karena gini, ular ini di bawah pondasi, ya, di bawah pondasi, kemudian lantai keramik, posisinya persis di belakang dapur ya. Ini ular ini memang udah luar biasa, besarnya luar biasa, udah ini membahayakan karena aktivitas masak-memasak di Siantar ini di belakang itu. Gitu. Setelah 2 jam lebih, petugas akhirnya bisa mengeluarkan ular tersebut. Evakuasi ular tersebut cukup mengejutkan pengunjung yang sedang makan di restoran tersebut. Sebelumnya, karyawan takut beraktivitas di sekitar dapur. Usai dievakuasi, ular tersebut dibawa ke tempat karantina khusus yang berada di kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi tentang viral di media sosial memperlihatkan sosok pria berseragam militer Rusia yang ini merupakan mantan prajurit Korps Marinir Indonesia. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kami akan hadirkan bagaimana GPX dari Kadis Penal TNI Angkatan Laut. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Ya, Satria dipecat dari Dinas Militer karena meninggalkan tugas tanpa izin. Keputusan ini pemirsa berdasarkan perkara nomor 56 K/PM 208 AL 4 2023 yang dikeluarkan pada 6 April 2023 dan akte berkekuatan hukum tetap. Yang mana pemirsa Laksamana Pertama TNI Imadewi Rahadi mengatakan hal demikian, yang ia merupakan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut.
Ya pemirsa, ini berita lainnya untuk Anda, juga viral di media sosial di mana Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra ini dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, kenakalan apa pemirsa yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota yang juga merupakan komedian tersebut? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Gegara tren lapor Pak Deddy, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rani Permata ikut melaporkan suaminya yang tidak menurut ke Deddy Mulyadi. Sebuah video unggahan Rani Permata viral di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan Diki Chandra yang terlihat lemas tengah makan di atas tempat tidur. Dalam unggahannya, Rani Permata mengeluhkan suaminya yang tidak menurut pada nasihatnya untuk menjaga kesehatan dan minum obat sesuai aturan. Diketahui, Wakil Wali Kota yang juga komedian senior tersebut memang mengidap penyakit diabetes sehingga harus selalu menjaga kadar gula darahnya. Dalam video, Rani Permata meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengangkut suaminya ke barak. Pak Deddy nih ada yang bandel nih, gulanya tinggi, makannya banyak, lihat tuh, mana di kasur lagi, tuh, obatnya tadi udah dibekelin, gak diminum, harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Halo, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Kang Diki Chandra. Mbak Gayung bersambut, Deddy Mulyadi pun membalas video dari Rani dengan komentarnya yang khas berbahasa Sunda. Padahal kadar gula na Teh Rani, lamun Kang Diki itu bisa dicarek, dahar wae, padahal kadar gula na nges terkendali, nya nges lah. Ku Gubernur Jawa Barat dijemput Wakil Wali Kota Tasik teh ka Tasik, dibawa ke barak militer, ke diatur daharna, sina olahraga, sina papanasan lah, pokoknya nu teu nurut rek budak dikolot angkut weh ayeuna mah. Emang rela suaminya dijemput Pak Deddy Mulyadi. Tim TV One mengabarkan. Emang iya. Pemirsa, saat ini di media sosial tengah ada sesuatu yang viral, yaitu lapor Pak Deddy. Nah, lapor Pak Deddy ini bukan hanya oleh anak-anak nakal saja, tetapi istri melaporkan suami, suami melaporkan istri. Kira-kira bakal kelabakan gak sih Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Sejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan program anak nakal masuk barak militer, banyak orang yang melaporkan anak-anak mereka ke Deddy Mulyadi dan diunggah ke media sosial. Tak hanya anak nakal yang kerap tawuran, Deddy Mulyadi juga akan membina anak-anak yang dilaporkan kerap bermain game online serta siswa yang berkelakuan gemulai. Tak mau kalah ikutan tren, sejumlah istri justru melaporkan suaminya yang malas ke Deddy Mulyadi. Sebaliknya, tak sedikit juga suami yang melaporkan sang istri yang kerap belanja online dan menghabiskan uang suami. Pak Deddy, tinggal ya, salah si abdi mah, sare wae, tedaik usaha, ngan sare wae tuh, bisa tuh Pak Deddy diasupkan karena brimob militer, bisa tuh, bis bosen melong lagi tuh, tinggal ngan sare wae sare, udang, Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Pak Deddy, ieu majikan abi balanya online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gara ka barak ieu sina wajib militer lah begitu. Pak Deddy, ieu majikan abi balanya online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun gara ka barak ieu sina wajib militer lah begitu. Sina diajar terjun payung, sina diajar ngaduk, pengulan semen Pak Deddy. Ieu balanya online wae atuh da Pak Deddy. Pak Deddy. Lapor Pak Deddy, apakah para suami-suami pemalas dan istri-istri hobi belanja online ini akan dibawa ke barak militer juga? Sina diajar terjun payung,
Sudah diajar ngaduk pengulan semen Pak Dedi. Ieu balanya online we atuh da Pak Dedi. Pemirsa, jelang perayaan Waisak 2569 yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, sejumlah persiapan ini terus dilakukan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, jamaah haji Indonesia mulai mendatangi kawasan Masjidil Haram dan memang ini dilakukan untuk melakukan umroh wajib sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Rombongan jemaah haji Indonesia tiba di Mekah pada malam harinya. Para jemaah mulai melakukan ibadah umroh wajib. Hingga pukul 23.00 waktu Arab Saudi atau pukul 03 pagi waktu Indonesia bagian Barat, rombongan jemaah masih terlihat berdatangan ke kawasan Masjidil Haram dengan menggunakan bus. Mereka berangkat dari hotel masing-masing menuju Masjidil Haram. Semakin malam, kawasan Masjidil Haram semakin dipadati para jemaah baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Alhamdulillah Bu. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai rangkaian ibadah jamaah calon haji di Mekah, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Senida Adatia, yang sudah siap mengabarkan langsung untuk Anda. Senida, selamat sore waktu Jakarta. Silakan dengan informasi Anda dari sana. Baik, Nadira dan Syahria, dapat saya kabarkan langsung perkembangan terkini dari Arab Saudi. Hari ini Minggu 11 Mei menjadi hari kedua gelombang perpindahan jamaah haji Indonesia dari Madinah menuju kota suci Mekah. Sebanyak 6.648 jamaah dari 17 kloter diberangkatkan menggunakan 164 bis. Mereka lebih dulu mengambil mikot di masjid di sekolah atau yang terkenal dengan Bir Ali. Perjalanan ini menjadi ujian tersendiri khususnya bagi jemaah lansia. Karena cuaca ekstrim menyelimuti dua kota hari ini, suhu di Madinah itu mencapai 40 derajat Celcius, sedangkan di Mekah sendiri suhu bisa mencapai 43 derajat Celcius. Dan dari data Suhat mencatat hingga 10 pagi waktu Arab Saudi sebanyak 71.857 jemaah sudah tiba di Madinah. Ini merupakan 35% dari total seluruh jemaah yang di Indonesia. Hari ini 11 kloter sudah diberangkatkan membawa lebih dari 4.000 jemaah termasuk 960 lansia. Rangkaian penerbangan dimulai sejak dini hari akan berlangsung hingga malam nanti. Dan petugas terus mengingatkan jemaah tetap menjaga kesehatan, tetap memakai pelindung kepala, minum cukup air, dan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas di luar ruangan. Dan kami juga menghimbau bagi jemaah yang sudah berada di Mekah, ketika ingin melakukan umroh wajib ataupun melakukan sholat di Masjidil Haram, harap selalu menggunakan kartu nusuk. Karena kartu ini adalah sebagai identitas kalau kita itu adalah jemaah haji. Karena jika tidak memiliki kartu nusuk, kita bisa kena denda, istilahnya kena denda dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Baik, terima kasih. Senida Aditya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Jelang perayaan Waisak 2569 yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, sejumlah persiapan ini terus dilakukan. Sarana dan prasarana disiapkan seperti panggung dan dipergunakan untuk perayaan Waisak hingga tempat parkir kendaraan. Nantinya, detik-detik perayaan Waisak akan dilakukan di pelataran Candi Borobudur. Pembersihan di seputaran candi pun dilakukan petugas. Panitia juga memasang ornamen Waisak di altar zona 1 Candi Borobudur. Hari Besar Waisak digelar pada Senin 12 Mei pukul 23.55 waktu Indonesia Barat.มันนี่ได้แล้วแบบ100 คะแนนเมื่อวานนี้มีเปรียวเก็บคะแนนเต็ม Why? What they would you have?
Pemirsa, seperti apa rangkaian ritual perayaan Waisak di Candi Mendut? Kita sudah bergabung dengan rekan kami, Arga Dumadi. Arga, bisa Anda gambarkan seperti apa persiapan di sana? Silakan. Ya, pemirsa, menjelang pukul 3 sore tadi, air berkah yang diambil dari Umbul Jumprut yang ada di Temanggung, Jawa Tengah, ini tiba di Candi Mendut atau lokasi tempat saya mengabarkan saat ini. Dan tadi langsung disambut oleh umat, kemudian juga tadi ini air tersebut langsung disucikan. Dan untuk rangkaian acara sendiri ini masih berlangsung hingga saat ini, dan ini merupakan detik-detik sebenarnya acara terakhir yang dilangsungkan pada sore hari ini di Candi Mendut, di mana untuk air berkah sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setelah tiba ini tadi langsung disucikan, dan untuk 1 malam ini akan disemayamkan di Candi Mendut sebelum pada akhirnya pada esok pada puncak dari perayaan Waisak ini air yang sudah diberkahi ini dan juga api Dharma ini akan dibawa bersama-sama ke Candi Borobudur yang menjadi lokasi puncak dari perayaan Waisak tahun 2025 ini. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya juga rangkaian acara dari Waisak 2025 di Candi Borobudur ini juga akan diisi juga dengan kegiatan pelepasan lampion, yang mana ini merupakan kegiatan yang dibuka untuk umum dan sudah dijual tiketnya sejak beberapa waktu yang lalu. Dan untuk peringatan Hari Waisak tahun 2025 ini memiliki tema yang ini terkait juga dengan perdamaian dunia. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali, Arga. Dan pemirsa, kita ke kabar selanjutnya, di mana pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Leo ini melakukan perjalanan pertamanya keluar Vatikan. Perjalanan pertama keluar Vatikan pada hari Sabtu mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk memberi penghormatan di makam Paus Fransiskus. Setibanya di sana pemirsa, Paus Leo berdoa dan meletakkan bunga putih di makam Fransiskus sebagai tanda hormat. Para umat yang berkumpul di tempat itu memberikan sambutan meriah dengan teriakan Viva il Papa, hidup Paus, sebagai penghormatan terhadap Paus yang baru saja terpilih. Selanjutnya Paus Leo melakukan kunjungan ke Genazzano, Kapel, dan di kota kecil di Italia yang didedikasikan untuk perawan Maria yang sebelumnya menjadi tempat ia menyembah dan menghadiri ibadah. Pada akhir kunjungan, Paus Leo menyatakan keinginannya untuk berdoa memohon bimbingan dan kebijaksanaan pada hari-hari pertama kepausannya. Pemirsa, usai konklav dan ditetapkannya Paus Leo XIV tentunya menjadi sukacita besar bagi umat Katolik seluruh di dunia. Ini terutama pemirsa yaitu di tanah air. Selain karena pernah mengunjungi tanah air, Paus Leo ke-14 disebut juga sebagai figur yang dapat melanjutkan spiritualitas dan dedikasi pelayanan dari Paus Fransiskus dengan menekankan bela rasa, hidup sederhana, dan perdamaian. Seperti seakan-akan saya bilang ini kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda, hidup sederhana, ya, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi yang muncul di dalam pribadi Kardinal Robert Francis Prevost. Maka kita optimis dan bersukacita bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Paus Fransiskus, Bapak Suci Paus Fransiskus selama 12 tahun akan diteruskan oleh beliau, bahkan lebih diintensifkan dengan energi yang luar biasa karena beliau jauh lebih muda dibandingkan Paus Fransiskus pada masa ketika wafatnya. Sekarang beliau pada usia 69. Pemirsa, peringatan Hari Tari Sedunia yang jatuh pada 29 April lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Indonesia World Dance Festival. Informasi selengkapnya usai jeda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 April lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Indonesia World Dance Festival IWDF. Itu merupakan ajang apresiasi pemirsa terhadap seni tari sekaligus perayaan keberagaman budaya Nusantara dan mancanegara. Acara IWDF turut mengundang sebanyak 64 sanggar tari dari 13 provinsi, diantaranya seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam acara ini juga turut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Rano Karno menyampaikan IWDF menjadi bagian dari upaya penyambut usia Jakarta ke-500 pada tahun 2027, dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan festival ini sebagai agenda tahunan yang mengundang lebih banyak negara sahabat. Bagus sekali, luar biasa bahwa ini Pemprov DKI mendukung International World Dance Festival dan ini menjadi kebanggaan nasional juga. Semoga Jakarta selalu menjadi pusat budaya yang lahirnya seniman-seniman hebat dan selalu dari waktu ke waktu meninggalkan jejak budaya yang luar biasa untuk Indonesia. Pokoknya selalu mendukung untuk kemajuan Indonesia dan pastinya Jakarta. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Di mana Keuskupan Agung Jakarta ini menggelar perayaan Syukur HUT yang ke-218 dengan kegiatan jalan santai kerukunan dan kebinekaan lintas iman. 3.000 peserta hadir dalam acara ini yang terdiri dari perwakilan umat dari seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta, tokoh-tokoh lintas agama, perwakilan dari 5 majelis agama tingkat DKI Jakarta, perwakilan instansi pemerintah tingkat provinsi dan kota, termasuk forum kerukunan umat beragama. Kegiatan kali ini mengusung tema membangun kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi antar umat lintas beragama sekaligus menumpukan solidaritas sosial yang kuat. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kali ini saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Salim mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa.